kasih pemirsa, bersama saya Pitaloka sampai 30 menit ke depan di Lensa Investigasi. Pemirsa, di Pasar Cikande, Serang, Banten, tumpukan sampah semakin menggunung meski iuran kebersihan rutin dibayarkan. Bau busuk menyengat dan pemandangan yang tidak sedap menjadi pemandangan sehari-hari bagi para pedagang dan pengunjung pasar. Lantas kemanakah uang iuran para pedagang dan siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas pengelola sampah yang semeraut di Pasar Cikande ini? Kemana peran pengelola pasar yang menagih iuran kebersihan setiap harinya? Atau adakah pihak pemerintahan yang seharusnya bertanggung jawab mengatasi penumpukan sampah ini? Tim investigasi kami telah menelusuri kasus ini dan menemukan fakta-fakta menunjukkan hasilnya akan kami sajikan selengkapnya dalam laporan khusus pagi ini. Kecamatan Cikande merupakan kecamatan yang cukup besar di Kabupaten Serang. Akan tetapi di balik besarnya Kecamatan Cikande tersimpan masalah serius mengenai pengelolaan sampah, khususnya di wilayah pasar tradisional Cikande. Di pagi hari, tim kami memulai perjalanan dari Cipocok menuju ke Pasar Cikande untuk melakukan investigasi terkait penumpukan sampah yang ada di Pasar Cikande. Tim investigasi melakukan wawancara dengan salah satu pengunjung pasar yang merasa resah akan tumpukan sampah yang semakin menggunung di Pasar Cikande. Itu kan di Pasar Cikande sampah numpuk banget ya Bu ya. Itu kalau Ibu belanja di pasar itu nyaman gak sih Bu? Tentulah tidak nyaman karena itu kan baunya sangat menyengat. Jadi Ibu kalau misalkan belanja di situ tuh ya pasti nggak nyaman ya Bu ya. Ibu kalau misalkan belanja di pasar kan pastinya ini ya merasa terganggu lah ya intinya. Kira-kira menurut Ibu siapa sih yang harus bertanggung jawab Bu atas kebersihan di Pasar Cikande terkait sampah itu? Kurang tahu ya saya, mungkin pegawai pasarnya, pengelolanya, mungkin pedagangnya juga. Tim investigasi juga mencari informasi melalui pedagang yang berada di sekitar tumpukan sampah yang ada di Pasar Cikande. Bang, kalau misalkan di sini kalau ada biaya iuran gitu nggak sih kebersihan teh? Berapa itu? Berapa? Sehari 2.000. Oh, terus itu uang kebersihan aja itu? Oh ya, ada banyak kesalahan kan. Oh, biasanya ditagihin sama siapa itu Bang? Nggak tahu namanya mereka. Oh, tapi dari warga sini apa dari dinas gitu? Nggak tahu, pokoknya ada aja yang mintain. Tapi tiap hari? Tiap hari. Tapi kalau buang sampah di sini yang itu teh? Kayaknya di situ kayak, di situ nggak ada lah. Tapi sering diangkutin nggak sih? Ya aku sering. Tadi kedua mobil. Tiap hari tapinya? Kaget. Tapi kok ini sampahnya menggunung banget di sini sebelah sini. Iya, Mas. Emang suka ceritain itu nggak Bang? Uang kebersihan Uang teh? kebersihan? Ada lah. Oh ada. Berapa itu sehari kalau misalkan Bukalapak di sini uang kebersihannya? Kayaknya dari Salar. 1.000, 2.000. Salar, dari Salar. Itu setiap hari? Iya. Itu sampahnya sering diangkutin nggak sih Pak? Ya angkat ya Pak. Tapi kok masih banyak ya? Ya di saat pembuangan di sananya kayak lagi ini macet di Serangnya. Tergantung pembuangan di Serang ya macet apa enggaknya. Kalau di sini mah lancar-lancar aja sebetulnya mah. Tapi ya teteh numpuknya udah lama? Enggak. Oh Bang. Nah, kalau pembersihan mah bukan lah. Oh, sampah urusannya masih ada. Karang Taruna. Oh Karang Taruna. Ya, urusannya bukan daerah pasar. Kalau sampah yang ngelola Karang Taruna. Tapi Ibu sebagai pedagang di sini merasa terganggu nggak dengan adanya sampah ini? Terganggu, apalagi kan kalau keluar, jadi kan orang-orang males. Iya. Kesini. Jadi males karena bau sampahnya itu. Pemirsa, kami akan melakukan penelusuran ke rumah salah satu penanggung jawab pengelola sampah di Pasar Cikande. Sebenarnya apakah sampah di Pasar Cikande ini diangkut secara rutin atau tidak? Belum ada istilah, belum ada. Kalau kata kita apa ya?
penyuluhan deh ya mungkin. Iya, penyuluhan. Penyuluhan ini tentang budidaya maggot di Kabupaten Serang kan kemarin. Itu 2009 deh ya, 2020 sekian lah, saya lupa pas. Saya sampai Itu belajar ke 2000 Jayanti. berapa sih yang budidaya itu tuh? Kalau nggak salah 20 nggak sih? Apa 22 gitu? Yang ini. Berapa ya? 2000 berapa kali ya? 22 kalau nggak salah. Apa 21 gitu? Yang budidaya Budidaya itu apa? maggot. Nah itu. Dan kita belum ada maksudnya penyuluhan tentang budidaya maggot itu musimnya maggot balta. Sebenarnya masyarakat juga sebenarnya harus bekerja sama sih. Oh, iya. Jadi makanya saya sering bilang begini ke pedagang atau ke masyarakat, ke teman-teman saya yang ada di emang masalah sampah tugasnya saya bukan tugas kita sendiri. Iya. Kalau Anda bebankan semua masalah sampah yang ada di wilayah itu ke saya nggak sanggup. Tapi saya sanggupin. Ya sekarang begini, kalau kita, ya saya menghindari ada bentrok dengan masyarakat. Karena kita juga kan bermasyarakat, ya kan? Ada masyarakat. Kita kenal nih. Saya seneng nih tetangga saya ya, orang situ. Tutup buang sampah, buang plastik. Iya. Mau buang ke TPS, saya lagi ada di tempat. Atau anak buah saya lagi ada di tempat, lagi buang atau lagi jaga. Dilarang, Marah. Sedangkan mereka juga nggak bayar ya. Kalau kita tarik ke sana, nggak akan terima. Iya. Nggak akan terima. Kan misalkan ini nggak boleh buang di sini. Kenapa? Saya orang sini. Iya, tapi kan ini TPS pasar. Ini nggak boleh buang. Yang boleh buang di sini harus orang pasar. Iya. Kalau secara aturan kan otomatis nggak terima. Ribut nanti. Makanya udah. Nggak usah mikirin. Maksudnya nggak usah sampai harus ada keributan. Dan meminimalisir itu sampai nggak harus ada beginian. Yang gimana caranya? Ya udah ada sampah. Volume sampah saya anggap volume sampah pasar aja udah. Jadi daripada saya harus bertanya. Apalagi gini nih, banyak itu dari pedagang-pedagang luar wilayah. Oh, gitu. Oh iya, dari modern, dari Borda, dari Junti, dari Gabus, dari situ Tarate, dari Permai banyak. Saya juga sempat beli pisang deh. Katanya yang jualnya dari Pandeglang. Iya. Gimana? Di sana. Minum pisang. Abang dari mana emang jualan pisang? Dari Pandeglang katanya. Ya, yang makanya saya bilang kalau sumber sampah pasar Cikande, pasar Cikande ini sampahnya sumbernya dari mana banyak. Berarti bukan dari pasar Indonesia gitu ya? Karena lokasinya juga kan kita di pinggir jalan. Kan lagi di pinggir, jangan gitu nih. Lagi kita bersihin aja deh, lagi kita beko, orang itu lewat buang sampah. Itu lagi kita beko, buang sampah. Itu fakta. Boleh lah ditanya. Boleh ditanya. Kalau mau menelusuri lebih dalam tuh boleh. Jadi kita bakal kebijakannya. Saya nggak ada pikiran untuk saya rebut, nggak ada. Saya cuma pure mempertanyakan itu aja. Akhirnya sharing lah kita nih. Kalau menurut saya logikanya kan pasar itu tiap hari, pengangkutannya harusnya tiap hari kan begitu. Oh nggak bisa, soalnya dari kecamatan dulu nggak sanggup, armadanya kurang. Untuk kecamatan Cikande armadanya kurang. Oke, akhirnya kita cari solusi, kita minta bantuan lah ke dinas lingkungan hidup kabupaten. Itu makanya bisa ketemu ada 6. Gitu. Oh ya sudah dijalanin lah 6. Oh, sebelum jalanin itu di 2019 saya bersihin dulu nih. Saya bersihin dulu. Jadi sebelum saya jalan, saya pengen ngasih unjuk ke masyarakat dan ke pedagang itu bahwa kepengelolaan kita ini baik. Kita cari solusinya yang terbaik. Saya lebih welcome kalau ada orang yang nanya dibanding orang ngomong di belakang. Iya. Saya bersihin dulu, tahu jumlahnya dulu, 38 mobil saya bersihin. Oh, pas itu nih. Waktu pertama di 2019 bulan November. Itu 2019 bulan November, kita 38 mobil kita bersihin dan pakai biaya pribadi. Biaya pribadi. Tanpa masyarakat ketahui. Tanpa ada bantuan ke masyarakat. Saya minta ke masyarakat tidak. Karena belum saya minta. Belum saya tarik selaranya waktu itu. Belum saya tarik. Bersihin semua. Ada beberapa ada beberapa ya TPS mungkin karena tadi sampai udah ada beberapa yang saya kita rapihin dulu. Ya kan sampai dianggap bisa untuk tampung sampah. Berjalan 1 tahun begini bersihin lagi. Kan terus
Nah, kalau memang tadi itu ada tahapan nggak? Kita nggak bisa sekaligus misalkan ini harus ada solusi yang di Kabupaten Serang itu belum punya TPA. Kabupaten Serang. Nah, dari 2022 kemarin atau 2000 ya, kalau nggak salah 2022 2023 kemarin dinyatakan Kabupaten Serang ini darurat sampah. Iya. Karena tidak ada pembuangan, betul kan? Ya, mahasiswa pasti baca lah berita. Kita nggak punya pembuangan. Nah, akhirnya Pemda, ya kalau menurut saya pribadi ya, nggak ada ujungnya. Akhirnya kita lah dari pengelola ini, saya komunikasi dengan kecamatan. Gimana caranya supaya sampah masyarakat Cikanday ini bisa dibuang? Ya kan? Akhirnya cari lahan yang memang bisa kita aja kerjasama. Lahan-lahan yang kita anggap ini bisa nih untuk buang sampah di sini nih, karena banyak faktor. Satu, jauh dari lingkungan. Akhirnya kita buang waktu itu kan di Keragilan. Nah, ikut buang itu kan bayar. Iya. Iya dong, iya kan? Ada mau gratis. Iya, masa mau gratis? Ikut buang itu kita bayar. Nah, sedangkan kalau kita hitung anggaran dari pendapatan dengan pengeluaran itu jauh. Banyak pengeluarannya dibanding dengan anggaran yang masuk. Karena tadi saya bilang, kalau dari 10 pedagang yang tanya, sohor kalau misalkan dia bahasanya hebat. 1 sampai 10 ada pedagang ditanya, tiap hari bayar nggak retribusi sampah ya? Saya nggak bicara yang lain, nggak bicara keamanan, saya nggak bicara lingkungan, nggak bicara retribusi Pemda, nggak. Saya bicara sampah. Berapa bayar? Normal nggak selama 1 minggu bayar 2.000? Tapi itu bayarnya setiap hari, Bang? Tiap hari. Oh, tiap Kan kita hari. tarikan retribusi tiap hari. Oh iya ya, karena katanya sampah diangkut setiap hari katanya. Sampah diangkut tiap hari. Tapi nggak semua, cuma paling satu truk Iya. gitu. Nah, itu tadi kalau ada dari sisa sedikit saya kumpulin 10-20 kita kumpulin untuk minta mobil. Fungsinya itu ke sana. Untuk minta mobil. Oh, misalkan ini cukup nih anggarannya untuk minta nambah 1 mobil. Oh, kita kirim, kita minta ke dinas. Bu, Pak, tolong pasar kirim 1 mobil atau 2 mobil. Oh, siap, dikirim bantuan dari dinas. Kita bayar. Iya kan? Nggak mungkin gratis. Itu sekali angkut berapa bayarnya? Ada hitungannya itu. Oh, ada hitungannya. Ada hitungannya per kubikasinya dan lain-lain. Nah, itu Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara iuran yang dibayarkan dan kebutuhan pengelolaan sampah yang efektif. Cikanday juga tercatat sebagai penyumbang sampah terbesar di Kota Serang yang menuntut perhatian serius untuk solusi yang lebih baik dalam pengelolaan sampah ini. Tim investigasi menuju kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang dan melaksanakan wawancara. Iya Bu, sebenarnya kita kesini juga pengen tahu kepastiannya gitu Bu. Sebenarnya sampah yang di Pasar Cikanday itu dikelolanya sama kecamatan atau sama Dinas Lingkungan Hidup ini? Dan kalau untuk sampah itu untuk retribusinya ya, itu biasanya emang bukan biasanya dikelola oleh itu pasar, pengelola pasar, pengelola pasar ya untuk pengangkutannya kita kan disediakan misalkan TPS di situ atau bak kontainer. Nah, kita hanya kita ya kecamatan itu hanya mengangkut di bak kontainer itu, di TPS itu gitu, tempat pembuangan sebentar di bak kontainer itu. Nah, yang pengangkutan ke itunya ke tempat TPS-nya itu ya, itu biasanya dari pihak Perindak Pasar. Emang kalau Kabupaten Serang itu TPS-nya di mana sih Bu? Kalau TPS kita tidak TPA ya. Oh, ya, TPA. Kita tidak punya TPA sampai sekarang. Sampai sekarang. Tidak punya TPA. Jadi kita melakukan MOU pertama dengan Kota Serang dan Cilowong itu. Oh iya. Itu udah putus kontraknya. Oh, udah putus. Kemudian di Kedadulu, Cilegon, Cilegon, Kota Cilegon dari tahun 2022, 2023 awal gitu ya. 2024 ini dari bulan udah 4 bulan ke sini, September mana ke Pandeglang, kita MOU ke Pandeglang. Oh, ke Pandeglang jadi dibuang ya? Masih sampai saat ini masih. Jadi
kita kesulitannya itu tidak punya TPA. Kabupaten Serang itu bukannya tidak niat ya, pemerintah juga udah berupaya. Nah justru kebanyakan itu di demo sama masyarakat, tapi masyarakat itu suka di ini sama LSM. Padahal itu kan yang membuang sampah siapa. Ketika kita mau mengadakan pengadaan untuk TPA juga ditolak sama masyarakat. Nah sementara ada sampah yang berserakan di jalan atau apa yang disalahkan BLH. Padahal kan itu istilahnya sampahnya sampah siapa. Ketika kita mau nyari tempat sampah aja di mana-mana ditolak sama Kabupaten Serang. Jadi kesulitan kan. Kalau dibilang ya pemerintah tuh harus bagaimana gitu ya, buang sampah sembarangan itu masyarakat. Buang sampah sembarangan masyarakat, dan masyarakat itu kebanyakan tidak mau bayar retribusi karena apa ya? Jadi banyak yang buang sampah di sembarangan. Sebenarnya kurang juga ya Bu dari kesadaran masyarakatnya sebenarnya. Iya, mereka selalu sampah tuh numpuk, ketika udah numpuk mereka nyalahin pemerintahnya. Kenapa nggak diangkut dan semacamnya gitu ya Bu? Tapi kalau misal mau apa ya Bu, misal minta mobil gitu ke sini, itu tuh bayar lagi apa ada anggarannya ya Bu dari kantor? Kalau Atau dari daerah gitu? Pengangkutan itu ya bersurat. Bersurat. Dan itu pun kalau misalkan mobil-mobil kita tidak terpakai. Kalau kecuali kalau misalkan penuh angkutan, angkutan itu kita penuh gitu ya, pakai semua. Dan mungkin enggak apa ya harus. Itu berarti nggak bayar Bu? Oh nggak bayar. Kalau untuk ini ya, kalau untuk misalkan mahasiswa. Tetapi kalau untuk pelayanan, misalkan ada yang kerjasama dengan kita, kalau sampah liar ya, maaf ya, kalau sampah liar, kecuali kalau misalkan sampahnya yang di perumahan. Oh, kalau di pasar-pasar gitu berarti bayar ya Bu? Pasar itu kan ada yang narik bukan kita. Iya. Dari pihak pasar, Pemdakop. Nanti dari pihak pasar, Pemdakop itu memberikan retribusinya nih, pasar ini sekian gitu, biasanya gitu. Ada jumlah jelasnya sekian, bayarnya sekian gitu. Kalau untuk itu mah misalkan perumahan minta kerjasama, kita bersurat dulu, terus kita disurvei, oke gitu ya. Apa namanya, udah melakukan penyampaian, kemudian diizinkan sama ada disposisi Pak Kadis, silahkan diangkut, dilayani gitu. Nah disitulah mereka harus bayar retribusi, dan uangnya bukan ke kita, langsung mereka bayar ke rekening Pemda. Oh, ke rekening Pemda. Ke rekening Pemda. Bayarnya itu melalui rekening Pemda. Paling di sini itu menyediakan ada namanya sistem KUR, kode bayar. Jadi sebelum melakukan kode bayar itu ada bendahara penerimaan ya di sini, bendahara penerimaan retribusi. Memberikan kodenya, langsung mereka bayar sendiri ke sana. Apalagi nanti makan ada QRIS gitu. Jadi makanya QRIS langsung QRIS jadi pakai ada kodenya, langsung bayar mereka. Kira-kira itu berapa ya Bu? Kalau bayar kisaran berapa? Kan ada Pemdanya. Setiap pasar itu paling terjauh ya, terjauh itu rit. Sekarang sekali rit itu satu kali rit diangkut langsung dibuang ke TPA 550 kalau dari pasar itu. 550.000. Iya, makanya kita mah bukan ke pedagang itu, pedagang kan bayar retribusi ke Perindakop, ke yang pengolah pasar. Nah pengolah pasar sekali misalkan kita ngangkut satu kali rit umpamanya kan ada itunya ya, ada berapa kali nih di pasar ke Cikande, misalkan 2 kali rit, 2 kali pengangkutan, 3 kali aja gitu, 550 kali kita dalam bulan itu berapa kali pengangkutan, 4 kali, ya kali aja 4. Dan itu langsung bayarnya
nanti mah lewat kris mungkin bulan ini ya, bulan Januari jadi ada kode bayar, jadi si pihak pengelola pasar dikasih kode bayar udah. Pengangkutan sampah dilakukan ke TPA di Pandeglang yang berjarak sekitar 2 hingga 2,5 jam dari Cikande. Dan Kabupaten Serang tidak memiliki TPA sendiri. Selain itu, batas waktu pengangkutan sampah di Pandeglang yang harus selesai sebelum pukul 4 sore menambah tantangan bagi pengelola. Biaya pengangkutan juga menjadi isu karena dana yang terkumpul dari iuran pedagang tidak mencukupi. Setiap ritase pengangkutan memerlukan dana sekitar Rp500.000 hingga Rp600.000, sedangkan iuran harian dari pedagang hanya Rp2.000. Tim investigasi menuju kantor Kecamatan Cikande untuk melaksanakan wawancara. Berarti Pak, kan jika mau ngangkut sampah di pasar Cikande itu harus pasar berarti yang bayar ya Pak, kecamatan tidak ada anggarannya. Kecamatan itu hanya ada anggaran tapi bukan hanya untuk BBM saja. Berarti nggak ada untuk sampah itu? Iya, itu untuk sampah, maksudnya untuk sampah. Emang sampah ada biaya itu ya, makanya. Maksudnya biaya untuk mengangkut itu gitu Pak? Nah gini, pemerintah daerah sudah menyediakan anggaran untuk pengangkutan dan menyediakan bahan bakar minyaknya sudah disiapkan, yang padanya sudah disiapkan. Ketika sampah itu diangkut, pengelola sampah itu harus membayar retribusi kepada kas daerah. Ada pendeknya toh, karena mereka itu memungut dari pedagang, ya, memungut dari pedagang yang harusnya. Jadi buat itu 2.500 per hari seharusnya untuk pedagang itu. Nah, kalau 2.500 per hari, kali banyaknya pedagang dia pun berapa regulasi uang yang masuk. Kemudian ada aturan yang harus dibayarkan di kas daerah berdasarkan peraturan satu litase itu berapa. Ketika ada penumpukan sampah, kita itu harus membersihkan. Pembersihan itu anggaran dari tidak. Karena kami tidak hanya melayani pasar saja. Kabupaten ini perlu ada data Bu. Sampah yang ada di Kecamatan Cikande adalah penyumbang sampah terbesar di Kabupaten Serang. Untuk kabupaten Nah, bukan artinya paling besar itu penyumbang sampah terbesar di Kabupaten Serang adalah Kecamatan Cikande. Ya, itu di pinggir jalan. Iya tadi Bang. Iya. Susah itu ya? Tidak susah. Pusing aja. Ngangkutnya tinggal ngangkut. Ngurusinnya yang susah. Dengan fasilitas yang kurang Pak. Tadi Pak, sebenarnya tuh dana itu kan tadi harus sesuai itu ya, perpu gitu. Tapi yang Bapak ketahui sekarang itu mampunya cuma 1 truk atau gimana? Enggak. Pokoknya gitu aja terkait itu ya, karena saya kalau terkait retribusi saya nggak terlalu ini aja apa, nggak terlalu dalam lah. Kepada anak-anak yang harus saya aplikasi. Jadi istilahnya mah pasar Cikande itu belum mampu buat bayar lebih dari 1 truk, mungkin gitu ya Pak? Enggak gitu, mampu sebenarnya itu tergantung pengelolanya. Tapi pada kenyataannya ternyata tidak mampu ya Pak? Iya. Kalau mampu pasti beres. Kalau mampu pasti kan udah beres. Ini udah takut gitu kayaknya. Kembali ke pengelola sebenarnya, tanggung jawab sebagai pengelola itu aja sebenarnya. Pokoknya intinya yang memfasilitasi. Iya. Berarti dari pengelola juga harusnya ada transparansi ya Pak, supaya masyarakat juga tahu dana berapa, terus berapa pemasukannya gitu, biar tahu, biar apa ya, masalah sampah ini cepat selesai gitu, teratasi gitu. Kalau masalah sampah sebenarnya nggak bakal selesai. Ini harus berkurang ya. Iya benar. Dan kemudian bagaimana sampah ini akan teratasi kalau tempatnya saya bilang, apalagi dengan jarak yang jauh. Dari sini ke Bagenung itu 44 km. Pandeglang itu.
jarak yang begitu jauh, kemudian dengan armada yang sudah dengan mati tak mau karena dipaksakan. Iya. Tapi Pak, tanggapan Bapak sendiri terkait penumpukan sampah di Pasar Cikande itu seperti apa sih? Kalau tanggapan saya pusing saya. Sama itu kewajiban saya juga ya. Kalau saya cuma itu kembali kepada pengelolanya. Kalau misalkan pengelola itu bisa saja dibersihkan, saya minta bantuan kepada yang dapat itu kira-kira 20 bisa lebih untuk membersihkan itu. Nah, pengelola sana tidak untuk membiayai anggaran itu kan. Karena kita itu hanya memfasilitasi satu hari satu kali satu ritase kali 6 hari itu sudah kebijakan saya ya. Tapi yang dulu itu cuma 4 kali. Nah, belum saya baik hati lah, walaupun bukan perempuan yang pengelola. Perempuan lebih baik hati saya. Saya harus ganti perempuan itu pengelolanya biar saya lebih baik hati gitu. Pemirsa, dalam penelusuran kami terungkap bahwa Kecamatan Cikande hanya memfasilitasi pengangkutan sampah dengan pemerintah menyediakan bahan bakar minyak untuk armada pengangkut. Namun, Kecamatan Cikande mengalami kekurangan armada yang semakin sulit. Mengingat luas wilayah yang harus dilayani tidak hanya mencakup pasar. Pemirsa, salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan adalah peningkatan teknologi pengolahan sampah, seperti pengolahan sampah organik menjadi kompos dan daur ulang sampah anorganik. Hal ini tidak hanya mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir, tetapi juga dapat menciptakan nilai ekonomi. Selain itu, pemirsa, program edukasi dan sosialisasi kepada warga tentang pentingnya pengolahan sampah juga perlu ditingkatkan. Terakhir, pemirsa, kerjasama yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat yang sangat penting dalam mengatasi masalah ini. Dengan sinergi yang kuat, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat untuk kita bersama. Demikian berita investigasi kami. Saya Pitaloka, pamit undur diri dan sampai jumpa.